Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ilfa Zawaikwani dengan NIM 2204632 dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan sesi 130. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah huruf Mandarin. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia, tak terkecuali juga bahasa Mandarin. Di era globalisasi, bahasa Mandarin semakin mempengaruhi dunia internasional dalam segi kepentingan. Bahasa Mandarin dipelajari sebagai ilmu bahasa yang digunakan untuk studi atau sebagai pengantar bahasa pada perusahaan yang berasal dari negara-negara yang menggunakan bahasa Mandarin tersebut sebagai bahasa resminya seperti Cina, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Bagaimana bahasa Mandarin dijadikan bahasa resmi oleh Tiongkok? Karena ukuran geografisnya yang sangat besar, Tiongkok selalu menjadikan negeri dengan bahasa dan dialek. Bahasa Mandarin muncul sebagai bahasa kelas pengusaha selama bagian akhir dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644. Ibu kota Cina yang beralih dari Nanjing ke Beijing pada akhir dinasti Ming dan tetap di Beijing selama dinasti Qing, yaitu pada tahun 1644 sampai 1912, karena bahasa Mandarin didasarkan pada dialek Beijing. Bahasa ini secara alami menjadi bahasa resmi pengadilan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang aksara Cina. Aksara Cina merupakan salah satu ciri dan fitur dari bahasa Mandarin yang membedakan dengan bahasa lain. Dikarenakan tidak ada alfabet dalam bahasa Mandarin, maka aksara Cina yang bersifat individu dan mempresentasikan bunyi dan arti berdasarkan etimasi yang ada pada bahwa terdapat sekitar 20.000 hingga 40.000 lebih huruf aksara Cina yang tersedia, tetapi hanya sekitar 3.000 hingga 6.000 aksara yang paling sering digunakan dalam membentuk kalimat. Secara umum, pengucapan dan pelafalan yang tepat, awal, akhir, dan nada, serta makna dari aksara Mandarin harus dihafal terutama untuk aksara fundamental yang tidak memberikan petunjuk eksplisit untuk mengucapkan dan maknanya seperti contohnya wu, yaitu saya, yau, ingin atau akan, dan ku atau pergi. Hal tersebut lah yang menjadi faktor utama yang membuat belajar membaca dan menulis bahasa Mandarin memakan waktu yang lama dan bersifat intensif bagi native dan non-native speakers. Aksara Mandarin tersusun dari 3 Korean balok dan yaitu seperti strukes, komponen, dan radicals. 3 koretan tersebut dirakit dan disatukan untuk membentuk sebuah aksara Mandarin berdasarkan order dan urutan yang telah ditetapkan. Aksara Mandarin yang tradisional dengan kata lain dikenal sebagai aksara yang paling kompleks susunannya, karakternya saat ini dan masih digunakan oleh beberapa negara seperti Taiwan, Hong Kong, Macau, dan beberapa komunitas Cina yang tersebar di seluruh dunia. Sedangkan aksara Mandarin yang sudah disederhanakan saat ini banyak digunakan di mainland China. Logat bahasa Mandarin. Logat bahasa Mandarin terkadang disebut sebagai dialek, tetapi perbedaan antara dialek dan bahasa tidak selalu jelas. Ada banyak versi bahasa Mandarin yang digunakan di seluruh Cina, dan ada biasanya diklasifikasikan sebagai dialek. Ada dialek Cina lain seperti bahasa Kanton yang digunakan di Hong Kong yang sangat berbeda dengan bahasa Mandarin.
Namun, banyak dari dialek ini yang menggunakan aksara Cina untuk membentuk tulisan sebagai penutur bahasa Mandarin dan penutur bahasa Kanton. Misalnya dapat sebagai saling memahami melalui tulisan meskipun bahasa lisannya sama-sama tidak dapat dipahami. Yang selanjutnya itu keluarga dan grup bahasa. Bahasa Mandarin adalah bagian dari rumpun Tionghoa yang pada gilirannya merupakan bagian dari kelompok bahasa Sino-Tibet. Semua bahasa Tionghoa bersifat tonal yang berarti acara pelafalan kata bervariasi. Artinya, Mandarin memiliki 4 nada. Bahasa Cina lainnya memiliki 10 nada berbeda. Kata Mandarin sebenarnya memiliki dua arti jika mengacu pada bahasa. Ini dapat digunakan untuk merujuk pada kelompok bahasa tertentu atau lebih umum sebagai dialek Beijing yang merupakan bahasa standar di daratan Cina. Kelompok bahasa Mandarin termasuk Mandarin standar, yaitu bahasa resmi Tiongkok di daratan, serta Jin atau Jinyu, bahasa yang digunakan di wilayah tengah atau sampai utara di Tiongkok dan Mongolia Dalam. Yang selanjutnya yaitu nama lokal untuk Mandarin. Nama Mandarin pertama kali digunakan oleh Portugis untuk merujuk pada hakim di istana Kekaisaran Cina dan bahasa yang mereka gunakan. Kekaisaran Cina dan bahasa yang mereka gunakan. Bahasa Mandarin adalah istilah yang digunakan sebagai sebagian besar daratan dunia barat, tetapi orang Cina sering merujuk pada bahasa tertentu sebagai berikut, yaitu Putonghua, Goyu, atau Hauyu, serta Putonghua. Secara harfiah berarti bahasa umum dan merupakan istilah yang digunakan di daratan Cina. Taiwan menggunakan Goyu yang diterjemahkan menjadi bahasa nasional, dan Singapura dan Malaysia menyebutnya sebagai Huayu yang berarti bahasa Cina. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Mandarin termasuk ke dalam salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia setelah bahasa Inggris. Penggunaan tidak hanya di negara-negara menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar, tetapi hampir seluruh dunia. Belakangan ini semakin banyak orang meminati untuk mempelajari bahasa Mandarin baik dari jenjang formal maupun informal. Sudah banyak juga perguruan tinggi yang memasukkan bahasa Mandarin sebagai salah satu mata kuliah umum, mengingat begitu pentingnya lulusan mereka untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Begitu juga universitas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.